Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian. Di sini saya akan membahas mengenai open water test, namun bukan dengan cara manual. Kan saya jelaskan pakai cara yang paling instan, paling gampang, yaitu menggunakan JWizard. Kenapa kok menggunakan JWizard? Karena kalau setting resistan itu akan ada banyak triknya. Contoh, kita penambahan skipping, penambahan aktuator disk, atau mungkin untuk dual domain dan lain sebagainya. Jadi triknya akan sedikit lebih ribet. Mungkin nanti akan saya jelaskan dual domain untuk open water test. Itu akan manual. Namun untuk open water test secara normalnya, kita akan menggunakan JWizard. Kita klik OK. Kita pilih filenya ditempatkan di mana. Lalu kita klik save. Kita pilih open water, jangan lupa pindah ke meter per second. Karena advanced velocity biasanya satuannya meter per second. Lalu kita import, kita cari modelnya, yaitu ini acoustic DTMB. Kita buka, dan next. Ini adalah arah dari aliran, dari atas ke bawah berarti nilainya dari negatif x-axis, ke arah negatif. Propeller berputar ke arah kiri sudah benar, center propeller di tengah sudah benar, lalu axis body ada di sumbu X benar. Oke, kita next. Lalu selanjutnya ini adalah RPM, settingannya di angka 600 atau sekitar 10 rps, lalu 2,54, dan fluidanya bernilai 30. Next. Lalu di sini yang jelas dua ini, untuk yang ini bisa di yes atau di no. Lalu selanjutnya apabila kalian ingin domain size-nya diubah, define as a function. Mungkin akan jelaskan di video yang lain biar lebih mudah. Oke. Next, kita klik start mesh. Nah, setelah selesai start mesh, hasilnya akan seperti ini, seperti di running resistance. Klik manual check, kita cek satu-satu filenya. Nah, filenya akan jadi seperti ini. Dan di sini karena ini filenya ada langsung dari Numeka, apabila kita cek langsung ada blade edge, akan ada shaft, tip, dan lain sebagainya. Sebenarnya cara-cara itu cara manual ya untuk mengelompokkan. Oke, kita masuk ke sini. Ini apa namanya? Initial mesh. Ini nilainya biasanya 7.000, 14.000, 20.000, dan lain sebagainya. Ini karena quartz nilainya normal. Setahu saya normalnya 7.000. Saya belum tahu settingan, mungkin 7.000 sama 4.000 ya, seingat saya. Berarti pasti ribuan, bukan ratusan seperti resistance test. Oke, adapt to geometry, boundary pasti kosong. Oh iya, awalnya pasti 12 seperti yang saya bilang sebelumnya. Boundary pasti kosong. Shaft nilainya 4. Ini akan nilai 8 ujung-ujungnya, baru blade-nya 5. Ini 5 atau 6 sih biasanya. Trailing edge 7. Nah, ini bisa kalian ikuti, bisa tidak, atau kita ganti 6 semua juga tidak masalah sebenarnya. Karena tidak pengaruh signifikan. Blade kan dia rotation. Jadi ini cara kerjanya kalau open water itu ada aliran masuk, lalu domainnya ini berputar RPM yang sesuai dengan RPM yang kita setting. Jadi seperti itu. Jadi yang bergerak domainnya, fluidanya masuk, fluidanya ikut berputar. Sehingga masuk ke sana menghasilkan thrust dan seterusnya. Seperti itu. Lalu di blade edge nilainya 7. Box, nah ini catatan. Boxnya ini adalah bentuk aliran di belakang propeller. Nah, namanya weak field seperti yang tadi dijelaskan di JWizard-nya. Ini otomatis setting, dan ini target cell-nya otomatis. Dia nyetingnya seperti ini. Ini ada perhitungannya juga sebenarnya, cuman saya tidak begitu paham, tidak begitu hafal lebih tepatnya cara menghitungnya bagaimana, sehingga ya pakai aja semudah mungkin. Oke, lalu kita cek snap to geometry, kita cek kosong, cek kosong, dan ingat di sini bedanya dari sini. Biasanya nilainya ini 0, ini 10 atau sebaliknya. Dan di sini di setting 55. Nah, saya belum tahu efek detailnya seperti apa. Tapi ya seperti itu, jadi lebih mudah. Dan di sini
settingannya untuk maksimum minimum gapnya jauh beda dengan resisten. Dan di sini shaft dibuat slip atau bukan di slip sebenarnya, tidak diadakan viscose karena yang kita butuhkan ada di tip, blade, sama trailing. Ini settingannya seperti ini. Di sini cuma 4, di sini cuma 5. Nah, mohon maaf, di sini 11 karena blade butuh detail. Di sini 4, di sini 5 karena kecil-kecil. Nah, itu kondisional, itu seperti yang saya bilang sebelumnya, itu adalah kebiasaan untuk running yang mana sebisa mungkin kita serajin-rajin running apapun itu kita harus rajin-rajin belajar case-case yang baru sehingga kita tahu settingan enaknya di PC kita seperti apa. Karena beda laptop, beda komputer, bisa saja settingannya akan berbeda. Seperti itu, kita klik OK, lalu kita klik start untuk bikin meshingnya. Kita tunggu. Oke, setelah selesai di meshing, maka selanjutnya adalah kita kembali ke go back to basic setup. Kita klik yes. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan ada penamaan C1600 RPM untuk menandakan bahwa ini RPM pakai 600. Next. Pasti unsteady, jadi bukan steady karena dia yang bergerak. Lalu selanjutnya fluid di sini nilai fluidanya single fluid bukan multi fluid. Flow model EASM karena ada rotation, jadi dia pakai EASM. Reference length sekian, sekian. Lalu selanjutnya boundary condition, di sini ada yang pakai wall, terutama di shaft pasti pakai slip nih. Kita cari shaft slip semuanya, sisanya adalah wall. Eksternal, ingat eksternal, aliran masuk di sini, yang belakang prescribed pressure, frozen pressure. Lalu selanjutnya body definition dijadikan satu, body motion ini impulse tanpa embel-embel yang lain, jadi cuma impulse, nilai RPM sekian sampai R sekian. Dan di sini ingat ya, pakai radian per second. Jadi kalau setting manual harus pakai radian per second. Lalu selanjutnya mesh management akan ada RX. Di sini ini dicentang rotation frame, ini adalah fungsi khusus untuk propeller. Rotation frame. Lalu selanjutnya ini adalah kecepatan masuk. Lalu kontrolnya kita pakai 22. Nah, ini makanya untuk running open water kita bisa running dengan sangat cepat karena iterasinya cuma 2. Dan juga ini time step value-nya sekian. Lalu di bagian output akan sama seperti settingan di awal. Seperti ini. Jadi apabila kalian ingin memvariasikan titik J sekian, J sekian, J sekian, caranya adalah kita ganti nilai, mohon maaf salah, boundary condition. Jadi kita ganti nilai boundary condition pada bagian eksternal, pada bagian ini nilai VA-nya kita ganti, ini nilai VA-nya kita ganti, lalu selanjutnya di sini ini nilai VA-nya kita ganti. Nah, untuk yang di sini flow model ini kan nilai VA-nya nilai VA pada propellernya, bukan nilai VA masuk ke domain. Jadi sebenarnya kalau kalian bisa menghitung silahkan dirubah. Ini nilainya seperti itu. Tapi kalau kalian tidak bisa, tidak dirubah ya tidak apa-apa. Karena errornya tidak akan berpengaruh begitu besar. Kenapa? Karena terkait dengan Reynolds number, yang mana Reynolds number propeller itu secara gesekan tidak akan berpengaruh signifikan karena RPM kan tinggi, gesekannya akan cepat gitu. Jadi jatuhnya akan ke constant thrust atau constant pressure. Jadi gesekannya seperti sedikit bisa diabaikan, walaupun kalau untuk detail apalagi terutama untuk interaksi antara fluida dan propellernya itu baru tidak bisa. Tapi karena kita cuma menghitung untuk mendapatkan diagram kaki C, sedikit bisa diabaikan. Seperti itu. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Untuk hasilnya nanti akan kita lihat setelah selesai running, karena ini harus kita running dulu.
Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.